105,6 di Rasa FM. Sahabat Ras, pagi hari ini seperti yang saya janjikan di awal tadi bahwa kita akan ada talk show pagi hari ini bersama dengan Sekdis Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sultan Rakib. Dan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan seberapa penting fungsi SPBE di internal birokrasi dan juga masyarakat umum. Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya, kabar baik. Kita lama tidak bersua, Pak. Pak Sultan sibuk ya? Cuman ya begitulah. Ya, mengemban tugas. Ya, Pak Sultan, kita akan membahas terkait dengan seberapa penting fungsi SPBE di internal birokrasi dan masyarakat umum. Masyarakat umum juga terkhusus pendengar kami dan juga yang menonton kami di channel YouTube Oke. ingin tahu ya bahwa seperti apa sebenarnya fungsi SPBE itu dan mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan. Jadi SPBE adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mm-mm. Jadi pemerintah selain di luar ya, di Ya, luar pemerintahan itu kan sudah bertransformasi nih. mm, Maka secara adaptif ya, sebagai pelayan publik, pemerintah itu harus juga mm, bertransformasi dari analog menjadi digital. digital. Bagaimana pemerintah yang tadinya Mm, tumpukan-tumpukan kertas Iya, itu diubah menjadi sebuah digitalisasi digitalisasi. sehingga jadi paperless ya. Iya, Kita selain lebih murah, mm, efisien, efektif, dan juga satu hal iya, transparan mm, karena proses persuratan itu tidak bisa lagi ada namanya eh, tanggal mundur. iya, Itu kan bisa kita rekayasa tanggal mm, mundur nih supaya untuk memenuhi pertanggungjawab. iya, Udah nggak bisa lagi kalau mm, kita sudah totally menggunakan digitalisasi SPBE dengan baik. iya, Jadi karena ada istilah itu code never lies. mhm, Coding itu ngoding. tidak pernah bohong. Iya, iya, Ketika kita melaksanakan atau melakukan audit, mhm, maka tanggal berapa kita bikin surat itu ada lognya. iya, Tanggal iya, berapa ditandatangani secara elektronik ada lognya. Log history kan. mhm, Jadi misalnya eh, Robi misalnya melakukan panggilan HP, mmm, panggilan ke saya, iya, kan jelas waktunya itu jam berapa jam ya? berapa itu Mhm, ada history itu nggak mungkin. Ah, kamu nggak pernah telepon saya mmm, ini. iya Nah, ada, itu bagian yang tak terpisahkan dari yang sama aku tadi code never lies. mmm, Jadi coding itu tak pernah bohong. Jadi mmm, membuat pemerintahan itu lebih transparan iya, dan tidak akan ada lagi apalagi namanya distorsi-distorsi yang menyebabkan moral hazard iya, atau berdampak pada tindak pidana korupsi. mhm. Gitu. Kalau kita lihat selama ini pelayanan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan dengan adanya perubahan pelayanan publik dengan melalui sistem ini, seperti apa Pak Sultan? Baik di lingkup pemerintah provinsi maupun daerah sendiri? Jadi Pak arahan Bapak Presiden Jokowi Iya, melalui Pak Menpan RB itu kan birokrasi itu ada mhm, 3 hal yang menurut penekanan Kemenpan RB kan iya, birokrasi itu harus berdampak kepada masyarakat. mhm, Jadi kedua, iya, birokrasi itu bukan tumpukan kertas. mhm, mhm, Dan ketiga adalah birokrasi yang lincah dan cepat. iya, Nah, apa itu birokrasi pelayanan masyarakat? Nah, sekarang ini Pak Jokowi dan Pak Menpan RB sudah memangkas yang namanya pejabat-pejabat iya, eselon 4, bahkan ada beberapa pejabat eselon 3 untuk sebuah nomenklatur struktur OPD ya. iya, Tidak lagi langsung untuk untuk layanan publik untuk apalagi namanya frontliner. mhm, Layanan publik itu sudah iya, tidak ada lagi mhm, harus minta parafnya ini, harus minta parafnya ini, langsung dari frontliner lengkap mhm, lengkap verifikasi faktual yang diinginkan dalam layanan itu iya, langsung di-approval oleh pimpinan. Tidak ada pimpinan. lagi Menunggu perjanjian-janjian waktu ya? menunggu lagi. Mhm, Itu kan yang lama. Surat izin misalnya surat izin iya, apa berusaha mhm, misalnya sepanjang lengkap iya, langsung aja di ACC dengan secara online, tanda mhm, tangan elektronik. Begitu juga kalau misalnya dulu waktu masih memakai ada iya, kasubag, ada kepala seksi ini, ada mhm, kepala seksi itu, ada iya, kabit ini, ada kabit itu, dia butuh waktu. mhm, mhm, Dan kalau misalnya kabitnya
ada anaknya menikah 1 Mhm. minggu baru masuk, 1 minggu baru ditandatangani. Kalau kasubahnya sunatan anaknya, Mhm. 3 hari ndak masuk, 3 hari lagi menunggu. Mhm. Pak Kadisnya lebih-lebih anaknya menikah, sudah dan 1 bulan ndak selesai-selesai. Nah, dengan proses, Mhm. SPBI ini, tanda tangan elektronik Iya. ya, Robi, itu sudah ada dan anytime anywhere Mhm. pejabat bisa menandatangani surat apapun itu untuk layanan. Sehingga ini penting masyarakat tidak perlu lagi menunggu, Iya. tidak perlu lagi, antri dan lain sebagainya, Mhm gitu. mhm mhm. Jadi sudah Ini ada tanda tangan elektronik itu signature ya signature berarti page. mempermudah kerja-kerja. Mempermudah memang itu Mempermudah. ya. Mhm. Ya kalau kita lihat kan ini memang untuk mempermudah, tetapi jangan sampai ini bisa menjadi salah satu "ladang" dalam tanda kutip, Mhm, Pak Sultan. Bisa saja hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. iya. Ya bisa kita tarik mundur ketika kita kegiatan-kegiatan yang harusnya berjalan berjalan hari ini dan tanda tangannya hari ini, tetapi ternyata di-pending lagi, itu apakah bisa terjadi Pak Sultan? Jadi, bisa terjadi aja, Bisa bisa. terjadi? Yang penting tidak menggunakan tanda tangan yang sudah tadi digunakan, Oke. kan. Mhm. Harus diulang lagi prosesnya. Yang jadi masalah kan, kadang, eee, acaranya sudah selesai, hanya karena, Iya. ada hal teknis, Mhm. kelupaan nih secara administratif. Iya. Nah, itu kan sudah ada hal-hal yang, untuk mengkritisi ini supaya anggaran ini bisa selesai, sudah Mhm. bisa habis. Mhm. Kita bikin surat ini, Iya. penting ini, untuk Eee, menghabiskan ini anggaran ini. iya iya Nah, iya. dibuatlah surat mundur. Heeh. Nah, kalau pakai tanda tangan elektronik Nggak nggak bisa ya? Nggak mungkin. bisa. Nah, apalagi kalau sudah pakai ya sistem persuratan aplikasi. Misalnya kalau di kami itu di pemerintah provinsi ada namanya, ya semua pakai kok, Srikandi namanya, Mhm sistem mhm. persuratan pemerintahan yang administrasi dan arsip dinamis itu Mhm. tidak bisa lagi. Nggak Mmm. bisa pakai surat-surat mundur dan Bisa lain mundur ya. sebagainya, ya. Nah, apa sebenarnya kendala Pak Sultan? Karena kan, apakah ini semula seluruh kabupaten kota di Kota Makassar dan Sulawesi Yes, Selatan sudah menggunakan sistem ini? Apakah, kalau dipikirkan pasti ada kendala nih Pak Sultan? iya. Kalau 24 kabupaten kita sudah menggunakan itu semua, Semuanya? sudah SPBE lah Mhm. dan beberapa Pempan RB sudah memberikan, Panel? penilaian-penilaian tertentu. Mhm. Provinsi aja dari beberapa tahun, barusannya tahun Mhm. 2003 kemarin ini yang dianugerahi tahun 2024, Mhm. itu kita memiliki nilai, baik Iya. 3,09 dengan Mhm. indikator 47, eee, di provinsi itu, satu provinsi Sulawesi Selatan baik, kemudian 16, cukup, Mhm. 16 baik juga, 16 Iya. kabupaten baik, kota ya, sementara 8 itu, kurang Mhm satu, mhm. cukup itu 8. Iya. Jadi Oh. inilah tugasnya pemerintah provinsi bagaimana mendorong hal ini supaya, Mhm. tidak ada lagi kabupaten yang mengalami nilainya kurang dan Mhm. saya berpikir itu ada di Toraja Utara ya. Dan kita terus mendorong itu bagaimana peran pemerintah provinsi dalam mendorong Mhm. kabupaten kota agar, Iya. tingkat kematangan SPBE namanya ya, Mhm. itu bisa Semuanya masuk masuk. kategori, predikat baik. Mmm. Kendala-kendala yang bisa didapatkan nih? Kendala Mhm. itu soal SDM, Bro. Ya, nah betul SDM. betul betul. Itu di mana-mana kita menjadi, fenomena itu adalah SDM karena, Mhm mhm. biasanya Iya, para pejabat yang berada di, generasi baby boomers dan, generasi X X ya. itu menjadi kendala, meskipun, ada beberapa juga yang generasi X yang mendekat ke generasi milenial itu sudah Mhm. bisa. Cuma memang kita membutuhkan, peningkatan SDM baik secara online maupun secara offline. Kita melakukan biasanya sih kita melakukan, apalagi namanya nih, BIMTEK BIMTEK ya. sehingga mereka bisa, memiliki insight dalam proses, peningkatan Peningkatan kapasitas. ya Iya. kapasitasnya dia. Nah, Pak Sultan, kalau kita lihat ini kan terkait tadi kendala dengan SDM. Selain Iya, melakukan apa tadi, sistem belajar ya, bersama untuk bagaimana SDM ini ada peningkatan kapasitas. Apalagi yang biasanya kan ini kalau di daerah nih Pak Sultan, iya, biasanya agak lambat nih.
Ya, bukan hanya di wilayah kita di daerah, kita saja di lingkup kita sendiri kan apalagi banyak nih di lingkup pemerintah itu kan baby boomer nih, Pak. Baby boomer, betul. Bagaimana mereka bisa mengimbangi dan butuh proses berapa lama itu? Sebenarnya, kalau baby boomers kita pakai, udah nggak ada sih, Sudah nggak ada? udah nggak ada. Sekarang ini kita masuk generasi X. Mhm, Nah, generasi X di pemerintahan itu, ya ada beberapa baby boomers ya, iya, cuman, fungsional, yang memiliki usia panjangan karena jabatannya bisa mencapai 60 60 tahun, tahun ya. karena jabatan fungsionalnya masih ada. Cuman, kita ndak terlalu memakai secara teknis, Mhm, kita memakai, teman-teman di generasi milenial, Gen Z sih belum ada. mhm, Generasi milenial yang mampu beradaptasi dengan, transformasi digital ini. Dan saya lihat, fenomena perubahan ini iya, sangat menentukan, mhm, dan itu menentukan juga, kualitas layanan kita. mhm, Contoh ya, iya, kalau misalnya, layanan kita ada mhm, namanya, biro organisasi dalam hal iya, memberikan layanan one one agency, one innovation. iya, Jadi setiap OPD, mhm, itu wajib memiliki, inovasi-inovasi dalam inovasi, memberikan pelayanan. Jadi kita akan kaya. mhm, Kami, di Pemprov itu mengajak para millennials, kemudian yang baru-baru lulus mhm, untuk memikirkan apa sih, eee, yang menjadi solusi terhadap, masalah-masalah yang ada. mhm, Jadi inovasi itu muncul ketika, eee, hari ini ada kenyataan, iya, sedangkan harapan kita ini nih. Nah, untuk menjadikan bridging ini, jembatan antara kenyataan dan harapan itu butuh inovasi. mhm, Dan inovasi ini yang menjadi harapan kita adalah pada, ASN-ASN milenial ini mhm. yang mengarah sudah mendekati, Gen Z gitu. Mmm, Gitu. seperti itu. Iya. Berarti di tingkatan baby boomer sudah kurang terpakai di Terus terang, mhm, eee, pemerintahan kita, mohon maaf ya, iya, kita selalu, ketinggalan dengan lari kencangnya di luar pemerintahan, misalnya pihak swasta dan lain mhm, mhm, sebagainya mhm, terhadap transformasi digital. iya, Kenapa? Karena memang, mereka orientasinya profit, ya iya, dong. mhm, Sedangkan kita orientasi pelayanan. iya, Tapi bukan berarti mhm, dengan orientasi pelayanan dengan profit, iya, itu kalah pelayanan, enggak lah. mmm, Itu toh gunanya juga kita digaji, iya, untuk, TPP yang tinggi misalnya dan lain mmm, sebagainya, maka, layanan kita secara digital harus bersaing dengan layanan swasta, mhm, mhm, gitu. mmm. Jadi Ya, kalau, tadi yang saya tertarik nih, kita kan pelayanan, sementara yes, swasta adalah profit. yes, Kadang apa, bukan kadang, memang kita kalau dipikir cukup banyak ketinggalan. Pemerintahan cukup ya, banyak ketinggalan, itu bisa diakui dan tidak bisa kita pungkiri itu. ya, Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintahan Pak Sultan ini untuk mendorong agar dengan adanya sistem ini mhm, ya, masyarakat, terkhusus untuk di lingkupnya pemerintah sendiri sih, untuk bisa, ya, mensupport nih untuk, apa ya, semangat nih itu. ya. Jadi kalau, ya saya kasih ilustrasi Iya, kenapa misalnya kita ketinggalan dengan lain-lain. mhm, Tahun 2014 dulu, 2013 ketika Gojek dan Grab masuk iya, di Indonesia kan, beroperasi di Indonesia, bertahun-tahun pemerintah kebingungan bagaimana caranya, menarik pajak dari mereka. Di satu sisi, iya, kendaraan transformasi konvensional ini mhm, tersingkirkan dan lain tersingkirkan ya. sebagainya. Jadi selama 3 tahun baru Ibu Sri Mulyani memasang perangkat, oh nggak bisa nih, harus dipajaki nih mereka, Betul, betul. eh, Harus ada perusahaan. platformnya sendiri, Iya, mhm, artinya apa? Perusahaan sudah makan duluan, baru mhm, kita pajak iya, gitu. Itu heeh, kan, kita ndak terlalu adaptif dengan transformasi mhm, digital, mhm, gitu. Jadi, padahal peluang pajak di situ sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya gitu. mhm, Jadi kita harusnya, oh eranya sekarang udah mau masuk, ojol nih. iya, iya, Pemerintah sudah harus bisa mempersiapkan, bisa, mhm, eee, skala-skalanya, oh iya, skemanya bagaimana caranya supaya manfaat yang didapat pemerintah untuk masyarakat itu ada mhm, gitu. mhm, mhm, Untuk misalnya pajak ya. iya, iya, Nah, betul, betul, nah, kedua, eee big data mhm, misalnya. Gojek atau siapapun itu, Grab itu menggunakan big data untuk mengolah datanya untuk memberikan pelayanan terbaik. mhm, Misalnya begini, dari big data, iya, eee, kan big data ini kan mmm,
seperti, sebuah ladang tambang ya. Tambang ya, yang Dia itu digali terus. dia digali terus, ini mentah. Mhm, Dari proses ini diolah iya, menjadi bahan yang bermanfaat. mhm, Nah, dari data ini, Gojek misalnya melihat bahwa, oh, dia pelajari, oh ternyata di wilayah Almarkas ini mhm, banyak orang memesan, bakso di mhm, wilayah sana. mhm. Dia udah tahu, dia udah petakan ya? Dia petakan. Oh, oke oke. Dari traffic, Mhm, kok banyak banget pengguna Gojek nih, mhm, ojol yang mengarang pesan bakso, dalam sebulan ini sekian nih. iya, Maka dia rekomendirlah, iya iya. mitranya untuk bangun bakso di Daerah sekitar ah, daerah oke sini. oke. Supaya kenapa? Supaya, ada perputaran ekonomi, Mhm, karena daripada mereka lari ke sana, pas sini, karena banyak di sini yang pesan, begitu. mhm, Jadi ada peluang mhm, dari, digital yang ada iya transformasi, itu iya yang saya iya. maksud. Mhm, Nah, bagaimana pemerintah melakukan, hal ini seperti yang dilakukan oleh pihak swasta, iya. maka tentu kita menggunakan ada namanya satu data. Mhm mhm mhm, Jadi, data ini dikumpul, mhm. data sektoral pemerintah provinsi itu Iya dikumpul iya, di dalam satu data, data. kemudian kita analisis. Mhm Nah, oh ternyata misalnya mhm orang yang sering sakitnya di sini, itu, mhm oh di sini banyak pengangguran nih. mhm. Nah, data ini menjadi base Best pemerintah pemerintah. mengambil kebijakan. Mhm mhm Oh, banyak pengangguran di sini, maka sosialisasi yang harus kita lakukan di sini. mhm Penetrasi bagaimana pendidikan jauh lebih baik ini harus dilakukan wilayah sini. mhm Begitu juga data, oh banyak stunting di sini. mhm. Maka supaya aliran dana kita tidak sia-sia Iya. melakukan tembak sana tembak sini padahal sasaran ada di sini, Mhm. maka itu. Jadi kita kebijakan pemerintah sekarang itu harus melakukan sesuai dengan base data dan Best itu data. ada di, digitalisasi ini dan Mmm. ada di SPBE ini. Ya, jadi mereka sudah bisa apa ya, melihat bahwa di sini loh wilayah yang bagus, di sini yang tidak. Jadi Iya mereka sudah mematok ya, sudah iya, bisa membaca situasinya. betul. Nah, ini menarik sebenarnya Pak Sultan. Bah, Nah, ini kalau kalau, dengan sistem ini sendiri Pak Sultan, di pemerintahan sendiri kan ini ada evaluasi kah? Kan ada evaluasi per tahun ya? ada Ada evaluasi per tahun. ada. Sistemnya seperti apa tuh Pak Sultan? Jadi, kita diberikan, reward dan Mhm sekaligus punishment mhm jika kita jalan mhm. di tempat. Iya. Punishment itu tentu dengan, pengumuman-pengumuman yang, tidak baik, Mhm. predikat kita Iya dengan misalnya predikat kita yang baik, mhm. itu sudah memberikan dampak bahwa kita baik. Iya. Masih ada loh di atasnya baik, Mhm sangat baik dan performa baik, dan mhm. ini yang kita kejar Iya sehingga, masyarakat bisa terlayani dengan baik, tidak lagi masyarakat lama menunggu untuk hal-hal yang tidak substansif, mhm. misalnya pejabatnya lagi di mana gitu, Iya. nah Mhm gitu. mhm. Ini sinkron nggak dengan PPID Pak Sultan? PPD sudah pasti, Sudah pasti? karena, di PPD itu kan, keterbukaan informasi publik Mhm. berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008 ya, Iya. nomor 14 itu, digitalisasi itu di Pemprov. Mhm. Tidak perlu lagi misalnya, kita mau meminta data, Iya. tidak perlu lagi datang ke kantor. Buka Mmm. PPID, Sulsel, kemudian klik, di situ ada komunikasi Komunikasi. dua arah, Oke. apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan secara Mhm. data, sepanjang itu bisa dipenuhi dan Iya bukan informasi yang dikecualikan, iya. maka kita langsung memberikan pada saat itu. Mmm. Jadi sambil rebahan pun kita bisa meminta data dengan semangat keterbukaan informasi publik ini. Mhm. Jadi ada apa ya, ada kebersamaan antara PPID dengan, SPBI ini ya. Jadi Betul, betul ya. Nah Pak Sultan, kalau di daerah-daerah sendiri yang mungkin Pak Sultan jelajahi dan iya, juga datangi, ini SPB mereka sejauh ini, ya tadi kan sempat dikatakan wilayah Toraja yang masih agak Raja Utara. Toraja Utara. Ini, dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, mana yang paling menonjol Pak? Itu, sudah pasti Makassar karena dia Makassar? masuk kategori smart city, Mhm. kemudian Parepare, Luwu Utara, Palopo, dan lain sebagainya. Yang kayak cukup-cukup itu kayak Wajo, Mhm.
apalagi ya Sidrap dan Mhm. lain sebagainya. Yang kurang ini memang kayak Toraja Toraja Utara. Utara. Mhm. Dan salah satu indikator paling menentukan adalah tanda tangan elektronik ini. Mhm. Dan Mhm. kita berharap pemerintah provinsi sudah bisa mendorong penggunaan tanda tangan elektronik secara masif Iya. di tingkat ASN sebagai semangat dari Bapak PJ Prof. Zudan ini dalam memberikan arahan kemarin bahwa Mhm. pemerintahan itu berbasis digital, Iya. tanda tangan itu udah nggak usah lagi tanda tangan basah, pakai tanda tangan elektronik jika memang surat itu tidak penting-penting sekali untuk ditandatangani basah secara hukum ya. Iya. Kan ada juga memang Iya tanda betul, tangan ada yang secara pakai hukum. basah. Betul. Nah, jika hal itu bisa kita lakukan, maka saya sebagai Sekdis Kominfo Mhm. atas arahan itu dari Pak Kadis kami Iya. langsung berpikir bahwa jika mau diakselerasi ini tanda tangan elektronik di pemerintah provinsi, maka harus ada kelembagaan yang menopang hal ini. Mmm. Contoh, Memberi payung ya? ya, Mhm. nah sekarang kan sudah Kadis-kadis sudah bisa nih, Mhm. sudah bisa nih tanda tangan Dan elektronik untuk surat-surat dan lain sebagainya, kontrak-kontrak dan lain mhm. sebagainya. Eee, di bawah Kadis, pejabat middle management itu sudah juga, pejabat pengadaan barang dan jasa sudah. Karena Mhm. kita, khusus untuk aplikasi Baju Bodo dan LPSS LPSM Iya. itu sudah tanda tangan elektronik semua. Mhm. Nah, sisa di bawahnya nih, di Mmm. bawahnya nih. Mhm. Mhm. Nah, yang mana itu yang bawah? Ya, tentu mereka Iya. tanda tangan elektronik tidak berfungsi dengan baik jika tidak ada edaran dari pihak-pihak terkait yang mewajibkan mereka. Contoh, Mmm. BKD. Iya. Kalau BKD memberikan edaran bahwa SKP itu kan wajib bagi Wajib. seluruh ASN untuk membuat setiap tahun ya. Di situ kinerjanya bisa dilihat. Mmm. Setiap ASN wajib membuat SKP dan ditandatangani secara Mhm. elektronik, secara berjenjang, Iya. mulai dari dia secara pribadi dan pimpinan. Maka yakin, Mhm. semua ASN yang ada di Pemprov pasti rame-rame mendaftar meminta tanda tangan elektronik. Nah, itu yang pertama. Iya iya. Berarti 23.000 Iya. ASN di ASN. Pemprov sudah bertanda tangan elektronik. Mhm. Nah, kedua, Dinas Pendidikan. Mhm. Jika Dinas Pendidikan membuat surat edaran melalui Bapak Gubernur bahwa rapor Mhm. bagi para siswa Siswa. itu harus digital dan harus ditandatangani secara elektronik oleh guru dan kepala sekolah, Mhm. selesai. Mhm. Seluruh guru yang ada di Sulsel, di Pemprov Sulsel, SMA itu sudah Bisa bertanda tangan. elektronik. Elektronik semuanya. Ketiga, kalau misalnya gubernur meminta kepada para bupati agar para sekolah SD, sekolah SMP, Mhm. raportnya juga harus selesai, maka kita sudah bisa semua tanda tangan elektronik. Anytime, Mhm. anywhere, Mhm. kita tidak perlu lagi paper paper dan kita sudah paperless. Ngapain kita peringatan Hari Bumi, Mhm. di satu sisi kita hambur-hambur kertas, itu kan Kertas, betul. Betul ngapain, itu kan sudah betul. sangat jadul banget, Mhm. kontraproduktif itu. Tetapi masih ada Pak Sultan, kita tidak bisa pungkiri, Ya, masih ada, hal-hal yang, sering terpakai dengan paperless ya, kontrak-kontrak kerja. iya, Masih sering, karena ini dalam bentuk fisiknya itu kan biasanya dari pihak klien itu kan membutuhkan itu. iya, Saya butuh, jadi ada pegangan buat berdua gitu. iya. Apakah ini masuk salah satu kendala juga atau seperti apa? Jadi kita masih dalam proses transisi ya, Oke. transisi dan ini biasalah ibarat mobil mobil fosil dengan mobil elektrik, Mhm. kita dalam proses hybrid. Iya iya iya. Jadi kalau mobil lari di bawah 40 maka dia menggunakan baterai. Baterai, Pas di atas 40 kilometer per jam dia menggunakan bensin. Jadi begitu. Mmm. Jadi ibaratnya seperti itu SPBE kami dan itu mau tidak mau, suka tidak suka hybrid ini harus hilang. Heeh. Itu generasi saya nanti mungkin 6 tahun nanti ke depan ini kita sudah clear lah. Ya. Mhm. Sudah Hal-hal selesai. penting sekali baru Iya, kita sudah menggunakan. selesai ya? Tapi kalau surat-surat apa aja, surat edaran Mmm. produk hukum, Iya. produk apa, SK dan lain sebagainya itu sudah pasti nih. Kecuali kalau misalnya hal-hal lain kalau kayak apa ya, naskah hibah misalnya atau Iya, apa betul. yang sangat penting dan tapi arahnya juga itu akan hilang atau apa, kwitansi-kwitansi yang Iya. itu tapi arahnya juga akan hilang itu Mhm karena mhm.
semangatnya juga sama Ji. Mhm. Itu tanda tangan elektronik bro toh Iya tidak bisa, kok bisa tanda tangan basah, kok bisa iya. ikuti begini, kok bisa ikuti. Dan Mhm. semua orang bisa kalau dia sudah terbiasa dia bisa palsukan. Palsukan. Ya. Tapi kalau tanda tangan elektronik kan yang dikasih masuk di HP itu adalah pasprase. Pasprase itu Mhm. sekumpulan apa password Mhm. yang berisi huruf kapital, Oh, nomor, oke dan oke. huruf kecil dan simbol. Mhm. Itu pasprase namanya. Pas-pasan ya. Yang susah adalah kalau kepala dinas yang "Wah, susah saya hafal pasprase kau mina Mhm. tentukan ini." Oh, Dia kasihkan dia stafnya dan kasih kalau stafnya memiliki moral hazard, iya. moral yang tidak bagus, dia Mhm. bisa salah gunakan itu. Nah, itu Mmm. makanya digital minded kita harus wisdom gitu. Mhm Jangan mhm. bertukar PIN, jangan percayakan PIN kepada siapapun. Iya iya. Jangan pernah percaya setara apapun soal begini. Bayangkan nih kalau misalnya Iya. dia dipercaya, kau pegang pas prase, nah, Mhm. gitu. Kalau dia langsung tiba-tiba bikin nih, hari ini Iya saya nama, iya. dia sebut nama kadisnya, hari ini saya mengundurkan diri Heeh. sebagai ASN, Mmm. ditujukan kepada gubernur, baru dia Iya sign tanda tangan, signature iya TT iya. elektronik, baru dia bawa gubernur, gubernur langsung proses ke BKN, selesai dia. Nah, itu kan, nah itu. Heeh, ini sebenarnya yang saya pertanyakan, yang juga menari-menari di kepala saya Kak Sultan ya, kenapa? Karena, tanda tangan ya kan sekarang sistemnya semua sistem digital. Iya, Kita kita biasanya kan melihat itu bahwa, apa sih yang tidak bisa dilakukan dengan sistem digital? Semua betul, bisa dilakukan. betul. Sekarang saja kita contoh ketika tadi kita bilang, "Saya ada di sini," padahal bukan lokasinya di situ kan. Orang Iya, bisa tahu, "Kamu nggak di situ loh." betul. Ya, kamu nggak ada di posisi itu, saya tahu kamu ada di mana gitu kan. Nah ini menjadi tanda tanya saya juga dan mungkin juga para pendengar dan yang nonton kita, ini melihat bahwa, ada nilai positif dan negatifnya dengan sistem SPB ini kah atau seperti apa Mas Sultan? Contoh tadi kayak tanda tangan gitu Iya, kan, ini sebenarnya kan mempermudah satu proses bahwa hari ini harus bisa berjalan, tidak lagi menunggu saya pulang iya, ataupun ada kegiatan atau apa gitu. Ini satu satu bahwa kita bisa lihat bahwa mempermudah, tetapi di satu sisi ada yang bisa mengambil keuntungan di iya, situ. privasi kita Iya, tidak betul, terjaga dengan heeh. baik. Jadi kalau semangat untuk transparansi, Ah digital ini sangat penting. mhm, Bayangkan kalau teman-teman, ASN yang melakukan perjalanan dinas, iya, sekarang kan sudah sangat jelas, kau harus berfoto dengan menggunakan location. location betul. Nggak bisa kok. Kau pergi misalnya ke Parepare, Mhm, kalau ada Joko di rumah, iya. pada jam yang sama, dengan menit yang sama, bisa nggak kau foto dirimu dengan menggunakan location? Nggak Mmm, mungkin. iya iya, betul Maka betul. kau harus melaksanakan. Jadi itu untuk meminimalkan yang namanya perjalanan Perjalanan, fiktif, betul. perjalanan goib. Betul betul. Betul Dia betul. Iya ada di sana secara administrasi di iya, daerah, heeh, di satu sisi jasadnya dan pikirannya ada di di sini. sini, Nah, gitu betul kan. betul. Nah, itu yang sekarang dampak negatifnya adalah privasi. Iya, Dengan teknologi kita tidak bisa di mana lagi kita ini karena pada saat orang video call mhm. kita nggak bisa, "Wih, saya nggak di mana." "Bohong kok di Mmm, sini ya?" mhm Gitu. mhm mhm mhm. Kentara bohongmu kalau kau Iya ndak mau buka itu kamera iya, video video call, call, nah itu. betul betul. Nah, sekarang ini kalau kita berbicara dengan soal privasi itu, Iya, tentu kita mengacu lagi pada Undang-Undang 27 tahun 2022 tentang, mhm. eee, ini lain lagi ya, Iya, perlindungan data pribadi. Nah, mmm, sekarang ini perlindungan data pribadi kita harus berterima kasih, mohon maaf ya, iya, kita harus berterima kasih sama Bjorka, mmm, apapun itu. Karena undang-undang yang diusulkan pemerintah tahun 2019, lamanya itu baru disahkan tahun 2022, Pin. Setelah Bjorka menyerang bulan Mei iya. dengan data-datanya Luhut misalnya Iya, dipaparkan dan terpaparkan, lain betul. sebagainya dan data sejumlah pejabat, Mhm, nanti langsung ngos-ngosan dewan langsung sahkan di bulan November tahun mmm, 2022. 2019, 2020, 2021, mmm, 3 tahun lebih baru disahkan. mhm, Itu karena apa? Karena ya mungkin karena perlindungan data pribadi ini dinilai sangat tidak penting. mhm, Nanti, eee,
ada Biasanya ada kejadian baru. hadapi kejadian Mhm, itu jeleknya kita karena mhm, hadapi sesuatu yang menghantam. Kita tidak pernah bisa belajar dari pengalaman negara lain. iya, Kita tidak pernah itu. mmm, Nah, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kita kalau mau murah kita harus belajar dari pengalaman orang lain mhm. sehingga kita bisa lebih adaptif dalam menyesuaikan diri dalam proses berkembang dengan baik. Kita bisa lihat ini contoh banyak sebenarnya sebenarnya kan banyak kasus nih Pak Sultan. Iya, Sebenarnya banyak kasus contoh ketika data kita bisa, kok bisa ya orang-orang, apa, tahu data kita, hmm, orang dari bank, ini mau ambil kredit atau apa gitu, iya, padahal kita tidak pernah menyerahkan, betul. tetapi ya itu yang terjadi gitu, Ya, kita kebablasan data di situ. ya. Jadi dulu sebelum ada perlindungan data Mhm, pribadi itu semua orang bisa mentransaksikan data itu. mhm. Jadi misalnya Beli data mungkin ya? bisa saya Bisa nggak tahu jadi itu, ya? yang jelas itu ilegal, Ilegal, iya, ilegal. heeh, Jadi pada saat itu mhm, kita tidak bisa misalnya begini. mhm, Data, iya, data kita itu kan ada 2 data iya, primer, data sekunder. sekunder ya, Jadi data data pribadi itu nama, jenis kelamin, mhm, anak, anak. enggak, anak itu, data Nomor sekunder, KTP, nomor KTP NIK, itu, iya, nah ini. Nah, data lain itu, data yang penyerta itu adalah misalnya, dia punya kekayaan berapa dan mhm, ini rumahnya di mana dan lain sebagainya. Nah, itu adalah data pribadi yang wajib kita lindungi. mhm, Kita jangan, gampang sekali kita sekarang menyebar KTP mhm, iya, kepada orang lain. mhm mhm, betul betul, Undang-undangnya adalah ketika kita misalnya iya, ada namanya pihak apa lagi namanya ya, saya lupa. Jadi kalau misalnya kita pihak perbankan itu pihak mhm, yang melindungi. melindungi, Kapan ini datanya bocor, maka banknya yang akan disanksi. disanksi, Nah, persoalannya sekarang sebelum PDP ini terbit, disahkan, kita sudah duluan bocor data-data semua. Jadi sekarang, nggak iya iya bisa. bisa, Jadi mhm, mhm jadi sekarang ya kita harus, eee, mengerti diri sendiri, mhm, melindungi diri sendiri aja dulu, nggak usah mhm, lagi. Karena begini, kalau di satpam, misalnya kompleks iya, hal-hal terkecil, satpam sebenarnya, pada saat kita di minta titip KTP ya, biasanya kan? Heeh, dia harus foto saja itu KTP, tapi dia harus tutupi nama, nomor-nomor yang penting ya, mhm, kayak nomor NIK-nya kita itu kan harus tertutupi sebenarnya, iya. tetapi itu Nggak tidak terjadi, tidak, maksudnya begini, heeh, dia harus label heeh, bahwa ini, kompleks ini. Dia mhm, harus label KTP iya, bahwa ini kompleks. Kapan foto itu beredar, heeh, berarti kompleks itu yang menyebarkan mengedarkan satpamnya. Jadi menyebarkan, ada mhm, ada ada dan ini perangkatnya memang harus, lengkap baru benar-benar bisa terlindungi kita. terlindungi, Kan ini kan baru disahkan tahun 2024, secara mhm, otomatis kan peraturannya juga masih lagi peraturan digodok ya pemerintah peraturan, lagi untuk breakdown secara detail ya. mhm, Jadi kalau misalnya, kita ada proses melamar mhm, pekerjaan. Jadi pada saat kita fotokopi, iya. perusahaannya itu ada apa sih namanya itu, kayak watermark. Oh, watermark. Watermark Oh, di ya, betul betul. Jadi KTP. kelihatan Kapan iya. kapan itu KTP beredar dengan Mhm, watermark misalnya PT, mhm. Maju Mundur, Iya, maka itu yang kalau itu yang beredar di kopiannya, maka itu yang itu yang harus menyebarkan. Nah, itu yang kau ambil dikasih dari sanksi, mana? iya. Sebagai pelindung data gitu. Itu harus Nah, itu. ditanya dari apa, Dan itu konsekuensi hukum betul. loh, berkonsekuensi hukum. Oh, oke oke oke. Oke, kalau seperti itu ya. Nah, balik lagi Pak Sultan, ini kan, Sulawesi Selatan membawahi 24 kabupaten dengan Iya, sistem SPBE ini. Ini kan tentu, sistem ini kan sudah berjalan lama Pak ya, sudah iya, berjalan beberapa tahun ini dan Makassar termasuk salah satu yang paling terdepan lah, dengan sistem smart city-nya. iya, Kategori-kategorinya itu sebenarnya seperti apa Pak Sultan untuk melihat itu? iya. Pertama adalah, tingkat jaringan yang digunakan. Kita sebenarnya kalau di Pemprov atau di Pemkot itu masih menggunakan terpisah dalam proses penyediaan jaringan Oke. bandwidth, Oh, bandwidth ya ya. bandwidth WiFi Iya. kalau bahasanya kita ya. Jadi, kalau di pemerintah provinsi, tipologi jaringan kita itu sudah sangat
baik ya, Iya karena kita sudah menggunakan FO, fiber optik iya, di seluruh intra pemerintah kita. Jadi seluruh OPD kita sudah aliri dengan fiber optik. mmm, Sisa pengembangannya mereka dengan menggunakan akses point akses di point. dalamnya, sehingga bisa menggunakan kapanpun bisa dia berselancar. Iya, Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu dengan security system. Security system, informasi seberapa kuat layanan kita dalam proses pengamanan informasi, data center, mmm, kemudian satu data kita, bank ke- data ya, kayak ya bank data gitu ya Pak Sultan? satu data kalau Satu kita data, ya oh satu ya, data. Jadi ini satu data itu menjadi alas bagi pemerintah dalam membuat kebijakan iya, arahnya ya. Dan kelima adalah bagaimana tanda tangan elektronik ini bisa berjalan dengan baik. Dan adalah mmm, beberapa indikator termasuk adalah bagaimana upaya pemerintah dalam hal pimpinan dalam membuat aturan. Itu yang mmm, saya maksud tadi. iya iya, Kalau heeh, aturannya sudah jelas bahwa kita harus menggunakan tanda tangan elektronik, terus selesai mhm, dengan tanda tangan perintah atau surat edaran atau pergub iya iya, misalnya. Begitu. Jadi kalau penggunaan sudah pemerintah sudah pimpinan sudah mewajibkan kita menggunakan SPBE, iya, maka itu nilainya juga bagus. mmm. Harus disertakan dengan evidence-evidence gitu. Evidence-evidence. Ya. Untuk mendorong ini seluruh kabupaten 24 kabupaten kota, dari tadi kan ada beberapa kabupaten kota yang sudah boleh dibilang agak maju nih Iya, dibanding kabupaten-kabupaten lain. iya, Ini bagaimana mereka mensupport mereka nih Pak Sultan? Dari terkhusus untuk provinsi kan menjadi kayak leading sektor nih, iya betul. pemerintah provinsi untuk bisa bagaimana ketika kabupaten kota maju kan pastinya juga provinsi selatan ini Ya, akan disorot gitu. ya. Jadi smart province Ya, itu akan tercapai jika kabupaten kota sudah 80% smart city. Itu. 80% ya. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa smart province, Ya, maka kita nggak tidak bisa bisa. mungkin mencapai jika kita kabupaten kota tidak smart city. Mmm, Jadi kita harus dorong ini bagaimana kabupaten kota kita selalu melakukan BIMTEK, iya, koordinasi dengan baik pemerintah pusat, dari pemerintah pusat, mhm, Kominfo pusat, kemudian kita melakukan transfer knowledge mmm, kepada kabupaten kota untuk meningkatkan SPBE-nya. SPBE. Karena setiap SPBE yang dilakukan kabupaten kota Iya, itu hukumnya wajib sih melakukan mmm, koordinasi dengan provinsi provinsi, sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat. mmm, Karena ada juga beberapa dokumen-dokumen dan lain sebagainya itu berkoordinasi langsung kabupaten dengan pemerintah pusat. Tapi idealnya sih memang setiap kebijakan itu, setiap arahan-arahan itu dari pemerintah provinsi pusat ke pemerintah pemerintah provinsi dan jatuhnya lagi ke kabupaten kota. oh, Tapi BIMTEK dan mhm, apapun itu kita laksanakan baik secara virtual maupun secara offline. Anytime kita selalu memberikan, bahkan kita melakukan monitoring setiap saat ke kabupaten kota, kita melakukan peninjauan. monitoring itu dengan beberapa lama Pak Sultan? Butuh berapa apa sih istilahnya, sistem monitoring yang dilakukan itu dalam setahun berapa Tidak, kali? Oh tidak? tidak. Kadang Oh kalau yang mana lagi kurang, kita akan gergaji misalnya oh Toraja, oke, Toraja Utara, kita akan push support lagi penuh, push support lagi lagi, bagaimana, apa sih yang menjadi kendala? mmm, Biasanya sih di sana jaringan, gunung-gunung ya, iya iya, sehingga jaringan itu agak sulit. Tapi itu mmm, bukan menjadi sebuah kendala karena alat-alat sekarang kan sudah iya, canggih. Starlink ada sudah masuk di sini. betul udah masuk, Dengan penggunaan Starlink sebenarnya kita tidak memiliki wilayah blank spot iya, karena ada sistem mobilenya. yang Jadi menutupi ya gitu wilayah-wilayah langsung blank ke spot, satelit. mhm, jadi bisa Dia tidak base-nya itu bukan lagi BTS. oh oke, Bukan, saya langsung, langsung satelit. mmm, Gitu. Makanya beberapa kabupaten itu ketika siapa lagi? Siapa lagi namanya? Punya Kakak, punya Twitter ini yang punya ini Elon Musk. Elon Elon Musk, Musk. iya Elon yang kemarin datang di Bali, Itu Elon, Elon Musk ini masuk di sini ya mhm, kita mudah-mudahan terbantu dengan mmm, beberapa misalnya sekolah atau puskesmas yang kita pakai kita mmm, gunakan Starlink yang iya. tidak terjangkau dengan BTS ya. BTS. Mm. Bali kemarin peresmian dengan Iya, Starlink mereka mm, pakai. Mudah-mudahan Sulawesi Selatan bisa 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 mudah-mudahan lakukan itu. karena kalau terus terang Iya karena ini domain saya juga di iya Aptika di iya. Diskominfo itu 400 saat ini titik-titik blank spot 400. di Sulawesi Selatan.
400 titik yang blank spot ya. Iya, Iya, ini memang kendala Pak Sultan, blank spot ada 400 titik termasuk daerah-daerah pegunungan dan iya, kepulauan. Kita kan iya. dikelilingi pulau dan gunung nih di Sulawesi Selatan, itu kendala. Itu sudah turun itu karena sebelumnya tahun Hmm. 2018 itu 700. Sudah turun nih 300 ini. Dari 700 sisa 400. Sudah 400. 400. Kan sekarangnya begini, kalau kita push ke pihak swasta, Ya. katakanlah provider A, provider B, itu Hmm. kan mereka orientasinya profit dong. Betul. Nggak ada sosialnya, nggak Hmm. ada. Jadi misalnya ada Camba, Camba Ya, yang kalau kita perjalanan dari Makassar hilang. ke Bone, banyak kalau kita melakukan zoom di Maros, tiba-tiba lewat ke Camba langsung putus. Betul, betul, betul. Ah, Ya. kita berkali-kali tanya, provider A, provider "Oh, nggak bisa, Pak, masuk ke budget." Maksudnya Hmm. dia Besar bangun budgetnya. nggak bangun BTS di situ, nggak bisa kembali modal lebih banyak ininya apa, investasinya Iya. daripada jadi gitu. Kembaliannya. Yang bisa kita lakukan adalah meminta pemerintah pusat untuk membantu kita dalam proses, hal ini. Jadi pemerintah pusat yang bangun, Mhm. BTS di dalam BTS. bentuk VSAT namanya VSAT, Oh, bisa. apalagi very small apa gitu. Hmm. Jadi dia kayak parabola kecil Hmm. yang disiapkan di situ dan itu investasi dari, pemerintah pusat bekerjasama dengan Bakti. Mhm. Bakti itu adalah, sayapnya Kominfo dalam proses Pengadaan pengadaan-pengadaan dan lain sebagainya. alat elektronik ya. Iya, Eh, ini dari 700 titik blank spot sisa 400. Kerja berat juga ini Pak Sultan, iya, 400 titik. Ini ada target tidak Pak Sultan untuk blank spot dengan 400 titik ini apakah bisa iya. terselesaikan di tahun 2024 atau apa gitu? Kemarin, waktu zamannya PJ Pak Andi Bachtiar itu Mhm. kita sudah bersurat ke Kominfo, Mhm. untuk menyelesaikan hal ini, tapi, Ya. sampai saat ini, masih diserahkan, masih dianalisa di sana, Mhm. mudahan bisa ya. Dan kita kalau tahun ini tidak ada lagi jawaban dari Kominfo, kita akan koordinasi ke sana bagaimana solusinya. Mhm. Karena pasti ada solusi nih, Ya. apalagi sudah ada infrastruktur semacam yang bisa, mohon maaf ya, yang bisa Ya. dibeli ya, kayak misalnya Mhm. Starlink gitu. Mhm. Kenapa tidak kalau misalnya untuk wilayah-wilayah Camba misalnya ada sekolah di situ, kita pasangi misalnya Mhm. ada layanan-layanan kesehatan di situ, kita pasangi di situ. Atau Mhm. wilayah-wilayah lain kayak di Pangkep, Mhm. ada Kepulauan kepulauan, ya. nah itu kita pasangi wisata aja karena Pisat itu kan, tinggal pemerintah harus membiayainya aja. Jadi kan ada beberapa paket itu saya lihat, ada harga ya 100 jutaan, Mhm. ada sisa per bulannya aja dibayar. Ini mungkin menjadi kendala sebenarnya untuk penerapan SPBE di seluruh kabupaten kota di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan ya, Iya, karena adanya wilayah-wilayah blank spot ya. Contoh kan tidak mungkin tidak ada pemukiman dan perumahan warga di sana di daerah-daerah betul, blank spot pasti betul, ada. Mereka juga butuh betul. dan butuh yang namanya informasi itu. Iya, Apalagi ketika mereka seorang PNS ya, ASN, pasti dia butuh untuk bagaimana berkomunikasi, bagaimana menerapkan sistem ini, Pak Sultan. iya. Kalau kita melihat, untuk saat ini belum terlalu ya, karena Hmm. kita sistem pemerintahan berbasis elektronik itu masih itu yang saya bilang tadi Hmm. masih hybrid. Jadi belum. Tapi ketika sudah fully, Mhm. itu kayak misalnya kantor desa yang ada di Iya. sana itu sudah harus juga online. Kantor Mmm. desa yang tadinya blank spot itu sudah harus tidak boleh lagi blank spot. Maka yang bisa dilakukan adalah percepatan-percepatan infrastruktur. Infrastruktur ini yang harus dipenuhi oleh pemerintah Mmm. sehingga SPBE yang diidam-idamkan, sistem birokrasi yang digital dan transparan oleh Pak Jokowi itu bisa terwujud. Mmm. Kalau tidak, kita akan begini-begini terus, Iya, iya, akan stuck terus ya. stuck terus. Iya baik, kita berada di penghujung Pak Sultan. Ya, Dari 80 target ya, 80 ya tadi untuk pencapaian, eee, apa, smart ya province. smart profit ini, berapa persen saat ini di tahun 2024? Saat ini saya belum bisa memberikan pendataan dengan baik Kalau ya. data terakhir ya, Kalau data terakhir sih kita masuk dalam posisi 30%. 30%. Mudah-mudahan bisa karena baru Makassar, Parepare,
Kalau Lutra juga masuk ya, sudah mau masuk ke Smart Sudah City. Jadi menuju ke sana. sudah menuju ke sana. Mhm. Saya mudah-mudahan, oh baru juga, baru Baru. sudah. Mudah-mudahan kita bisa beberapa kabupaten lagi kita dorong untuk Mhm. menjadi sebuah smart city, sehingga smart province kita bisa terwujud. Menuju. Karena kalau smart province sudah bisa, berarti kita tidak dalam kondisi saya datang ke sini untuk Mmm, kemudian iya, kita tentu dimanapun anytime anywhere bisa. ya, kita Betul. bisa dengan kondisi sama Mhm. performanya kalau saya datang ke sini Betul gitu. betul. Nah, kalau sekarang kan mana suara bising dan lainnya, Iya, pasti kalau betul. udah bertransformasi digital dengan baik, Mhm. itu real kita itu padahal Mhm. tidak real ya. Mhm. Kita sudah bisa, penonton sudah bisa melihat dengan baik Iya, seolah-olah hadir. selalu hadir, iya. Baik, yang terakhir nih Pak Sultan, untuk mewujudkan, apa ya, sistem ini, ya sistem pemerintahan berbasis elektronik Iya, di seluruh kabupaten kota. Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan iya, untuk pencapaian itu. Selain tadi kan sudah banyak yang dilakukan, ya iya, termasuk juga harus ada percepatan infrastruktur, SDM iya, juga harus mumpuni, iya, karena ketika infrastruktur, sudah bagus, SDM lagi iya, kendalanya di situ. Ini bagaimana untuk iya. sejalan seiring? Ya, sebenarnya untuk mempercepat ini sebenarnya kita selalu berkali-kali bahwa selain habits, selain membudayakan budaya digital, Digital, kita juga harus memberikan push eh, dengan apalagi namanya ini produk-produk hukum yang mengungkung dan mhm, memayungi mereka iya, dan mewajibkan mereka menggunakan itu. Itu yang sebut tadi. mhm, Jadi kalau misalnya seluruh ASN wajib menggunakan SKP dengan tanda tangan iya, elektronik, maka mulai dari BKD mhm, harus membuat sebuah surat edaran yang ditandatangani oleh minimal Sekda iya, bahwa SKP harus ditandatangani secara elektronik. elektronik, Maka wah mau tidak mau kita akan berakselerasi dengan cepat. mhm, Karena kita mohon maaf pemerintah itu selalu eh, apa lambat, lambat mhm, dibanding dengan tidak lambat ya juga, sebenarnya cepat ya gitu. Mereka orang di luar lebih cepat lebih kita. cepat ya, kecepatannya lebih cepat lagi, Mhm. eee, Cepat ya Ki, heeh, cuman mereka di luar lebih mhm, cepat lagi mhm, sehingga ini yang dikhawatirkan Kemenpang RB jangan mhm, sampai masyarakat sudah seharusnya melayani ini mhm, datang ke pemerintah mendapatkan pelayanan iya, justru mereka shock lah, kok begini, kok begini, betul padahal betul, orang lari kencang di luar iya gitu. iya, Nah gitu. Jadi padahal sistem digitalisasi itu kalau misalnya sebenarnya sudah bagus. mhm. Kita kan sudah KTP kita kan sudah one single Elektronik, number kan. betul, Udah iya, udah nggak pernah yang penting kita hafal sekarang nomor nik-nya NIK kita, nggak bisa minta. Karena langsung terbaca dengan mhm, baik di mana-mana ya di iya, tapi kalau di dibuat sama sejumlah lembaga tapi kalau lembaga lain minta lagi fotokopi. betul, Ngapain KTP difotokopi? iya, Padahal kan masih terjadi single itu, number kita. betul betul, Justru itu yang berbahaya dengan undang-undang PDP tadi. PDB, Karena data kita bisa kemana-mana. betul. Tidak ada kerahasiaan data ya, Tidak. kerahasiaan data sebenarnya, apa ya, kalau saya pikir kita juga kadang-kadang heran juga, kok bisa data kita terbaca dengan orang lain, kok bisa ini, padahal itu sudah privasi banget itu. Ya, ya itu yang jadi masalah sekarang karena jika ada zaman sekarang kan udah zaman pinjol ya, Mmm, pinjaman online. iya, Kita tidak mau ada emak-emak kita eh, menangis, tersandung, menangis tiba-tiba tidak pernah meminta apa memohon pinjaman pinjaman online, online, tiba-tiba ada tagihannya per iya, bulan. mhm, Itu iya. kan Banyak kasihan. kasus yang Ya terjadi karena seperti itu, apa? Karena apa? Data-data pribadi itu sudah sudah kemana-mana. kemana-mana. Ya, saya berharap Pak Sultan dan mungkin juga pendengar dan juga sahabat Siap. Ras, maupun yang nonton ini berharap bahwa sistem yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk di mana membawahi 24 kabupaten kota ini bisa tercapai dengan 80% ya Ya, smart, prop ya. Dan, tentu ini menjadi satu hal yang dinanti-nantikan ya. ya, Kalaupun tidak untuk saat ini ya kita, terus bekerja karena oke. pemerintah provinsi tidak diam ya, mereka terus berusaha karena selain infrastruktur, SDM juga yang harus mumpuni, yang harus bisa melihat bahwa sekarang memang sistemnya digitalisasi. Jadi
segala sesuatunya Ya, itu sudah mulai cukup gampang, tetapi masih saja kadang-kadang dipersulit gitu. Jadi iya, ketika ada yang mudah jangan dipersulit. Kurang lebih seperti itu Pak Sultan? siap, Baik, terima kasih Pak Sultan untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan sama-sama. Sekretaris dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sultan Rakib sudah memberikan sedikit gambaran tentang SPBE di wilayah provinsi kita, terkhusus untuk Sulawesi Selatan dan kabupaten kota, ya, yang dimana juga kita masuk berapa persen, Pak? 30% ya? Iya, Eee, di atas di lah. atas 30%. Ya kita harus lebih cepat lagi untuk mencapai 80%. Iya. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.